warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang terhormat Bapak Dion Agasi Setiabudi SIKOM MSI selaku Ketua DPRD Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Ketua PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Purworejo beserta jajarannya. Yang kami hormati Komandante PDI Perjuangan se-Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Satgas PDI Perjuangan Kecamatan Begelen. Yang kami hormati Koramil Begelen. Yang kami hormati Kapolsek Bagelen. Yang kami hormati Bapak Camat Bagelen atau yang mewakili. Yang kami hormati Wali Projo. Yang kami hormati Paguyuban Wayah Bagelen. Yang kami hormati Bapak Kaswandi selaku PJ Kepala Desa Soko Agung. Yang kami hormati Kawula Bogowonto. Yang kami hormati Paguyuban Purworejo 1 Irama atau PPSI. Yang kami hormati teman-teman Republik Spur Seniman Purworejo. Dan yang kami hormati teman-teman media yang berkenan hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun ke-48 PDI Perjuangan dengan tema Gerakan Menanam Pohon, 1 Pohon Sejuta Manfaat yang telah diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. Tidak panjang lebar, langsung saja. Yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dari DPRD Kabupaten Purworejo,
yang terhormat dari PWB, Ketua beserta kru semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu yang rawuh semuanya, dari lembaga manapun yang hadir di sini, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf saya hormati. Juga dari Bapak Untung ya kemarin ya, yang saya hormati, di mana tadi sudah membawa jahenya ya Pak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah itu bila main hari ini kita bersama-sama berkumpul di Embung calon wisata. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada arah suatu apapun. Dari pemerintah desa juga mudah-mudahan banyak terima kasih kehadiran Bapak semuanya yang sudah hadir. Dari Kecamatan Baglen yang dimana diwakili oleh Bapak Tri Subyadiono SPD, pada Bapak Ibu kelompok tani yang ada di Desa Sukoagung yang hari ini juga diundang hadir, banyak terima kasih. Pertama dan utama kita panjatkan puja budi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini bisa berwajah berkumpul dengan selamat, tiada ada suatu apapun. Inti hari ini adalah penanaman sejuta pohon, yang mana nanti mudah-mudahan dalam pelaksanaan kita hari ini akan berjalan dengan baik, dan semua apa yang menjadi tujuan kita adalah penanaman pohon tadi yang diperbantukan dari PDI, yang mana selamat hari ini juga ulang tahunnya. Saya lupa tadi ya, ulang tahunnya, selamat. Mudah-mudahan akan selalu eksis ke depannya bagi kita semua, bagi warga negara Indonesia semuanya. Nah, mudah-mudahan seperti itulah yang kita harapkan demi majunya pemerintah Indonesia ataupun NKRI kita. Selanjutnya, apabila tadi dari pemerintahan desa kepada Bapak semuanya yang hadir tidak bisa menemui satu persatu ataupun kita kurang gugup, kurang sopan, kurang berkenan di hati Bapak atau penggali Bapak semua, Bapak Ibu semua dari pemerintah desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami kita sampaikan nanti setelah pembukaan ini, mudah-mudahan juga akan berjalan lancar sesuai dengan tujuan bantuan yang diberikan kepada warga Desa Sukoagung. Insya Allah nanti juga akan dirawat terutama karena sementara belum ada pengurus rencana pariwisata Embung, maka nanti akan dirawat oleh bapak-bapak kelompok tani, dan sesuai dengan yang ada di sini, karena di sini juga ada pegawainya, ada 2, mungkin nanti juga akan diawasi oleh yang berkompeten di wilayah sini. Terima kasih dari pemerintah desa, yang bisa kami sampaikan hanya sekian dulu. Bila ada kesalahan dan kurang pasnya semuanya yang dari saya katakan dari depan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara, sampaikan. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo pada Bapak Dion Agasis Setiabudi SIKOM MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang kami hormati rekan-rekan PDI Perjuangan, fraksi DPRD Kabupaten Purworejo, rekan-rekan DPC, rekan-rekan PAC, Satgas, dan seluruh teman-teman komunitas juang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Bapak Camat
Kecamatan Bagelen atau yang mewakili Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ Kepala Desa Sukoagung, yang kami hormati rekan-rekan, saudara-saudara warga desa, kelompok tani dari Desa Sukoagung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati saudara-saudara kita dari Wali Projo, dari Laskar Bagelen, dari Paguyuban Wayah Bagelen, dari rekan-rekan PPSI Kawula Bogowonto yang kami hormati, dan juga seluruh rekan-rekan awak media yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo ngaturaken agunge matur nuwun. Bapak Ibu mpun rawuh mriki, saya mewakili rekan-rekan PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih. Dan banyak kurang lebihnya dalam penyelenggaraan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa acara hari ini saya tidak menyangka kalau yang hadir akan seramai ini. Kemarin kita prediksi paling banyak 50 orang, Pak. Karena kita niatnya ini di situasi pandemi memang kita batasi, bahkan internal saja kita batasi, tidak semua pengurus kita undang. Mengingat bahwa inti acara kita melihat bahwa hari ini adalah gerakan menanam pohon. Intinya adalah itu. Terus boten acara rame-rame, boten niat pengumpulan massa, tapi memang kita mengejar manfaat dari menanam pohon. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Purworejo beberapa tahun belakangan ini kathah musibah, kathah bencana, kathah pagebluk, saniki malah tambah melih pagebluke sing arane Covid apa corona nika, Pak. Niku panganan apa waune kula nggih mboten ngertos. Riyen wonten banjir, tanah longsor. Itu ternyata penyebabnya adalah hutan yang harusnya kita jaga ini ternyata sudah banyak berubah. Berubah ya wonten sing dados bangunan, wonten sing ditanduri besiah terus, wite sing riyen diganteni kabeh. Itu yang kemudian menjadikan alam kita ini rusak. Nah, ini yang ingin kita timbulkan semangat bagaimana kita untuk memperbaiki alam lingkungan kita, memperbaiki di mana bumi kita tinggal. Sehingga di sini PDI Perjuangan membuat gerakan menanam pohon satu pohon sejuta manfaat. Dan perlu diketahui bahwa kegiatan ini berlangsung di seluruh Indonesia. Berlangsung di seluruh Indonesia, ada yang di bantaran sungai, ada yang di daerah resapan air, ada yang di daerah tangkapan air. Dan kami bekerja sama, berkomunikasi, didampingi teman-teman Kawula Bogowonto, Wali Projo, didampingi juga dari PWB, dari Laskar Bagelen. Kita berdiskusi, akhirnya kita pilih tempatnya untuk dilakukan penghijauan di Desa Sukoagung. Kenapa kita pilih Desa Sukoagung? Karena wilayah Embung ini adalah wilayah tangkapan air. Nek ketiga ya iki manfaatnya gede, nek wayah udan menampung air. Sehingga diharapkan dengan adanya embung ini bisa mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bukan hanya bagi masyarakatnya tapi juga untuk alam di Sukoagung dan wilayah sekitarnya. Nek ketiga banyune asat kathah sanjange sing ke mendetoyo teng mriki nggih, Mbah nggih. Nah, harapannya dari segi kemanfaatan dari penanaman pohon ini nanti juga bisa merambah ke kemanfaatan untuk pariwisata. Saya kemarin hari Kamis rawuh mriki kali Pak Hartoso nggih, Pak Hartoso didampingi teman-teman dari Laskar Bagelen, dari Wali Projo Kawula Bogowonto. Pada waktu saya hadir di sini
kaget Pak. Saya terakhir ke Embung niki 2015 riyen kali Pak Gubernur, kali Pak Ganjar. Kula mriki melih riyen tasih gersang Pak, amargi tasih bar dibangun riyen. Nek sanjange tiyang mriki riyen niki kandange demit Pak. Terus nggih Mbah nggih. Sanjange kula nggih mboten nate weruh demite kaya ngapa dereng nate kula. Niki gur rada kaya demit niki. Tapi sekarang kita lihat ternyata luar biasa Pak. Kita lihat pemandangannya sangat bagus. Kalau tidak dimanfaatkan untuk pariwisata, saya kira nanti eman-eman. Dan PDI Perjuangan dalam hal ini kenapa memilih di Kecamatan Bagelen, ini juga ada ceritanya Pak. Saya ngobrol dengan Mas Legowo ini bahwa Bagelen ini ternyata adalah cikal bakal Pak. Bukan hanya cikal bakal Kabupaten Purworejo, tapi ternyata dulu wilayah Bagelen itu sampai dengan ke daerah Banyumas. Karisidenan Kedu ini dulu bagian dari Karisidenan Bagelen. Jadi sejarah Purworejo niku saking mriki. Sehingga kita pilih Kecamatan Bagelen ini sebagai awal kegiatan kita, dan insya Allah kalau Tuhan mengizinkan kita akan lakukan di kecamatan-kecamatan lain juga. Dan Bapak Ibu, bahwa di sini kita juga ingin memberikan informasi, mengedukasi. Satu, bahwa partai politik itu duwe gawe ora ning wayah pilkada tok, ora nek wayah pileg pemilu. Tapi fungsi partai politik juga memiliki fungsi edukasi politik, fungsi edukasi ke masyarakat, pentingnya menjaga kelestarian. Saiki nek awake dhewe gur mikir, lah nek ditanduri besiah kabeh alase 5 tahun iso didol Mas. Engko dadi duit kan ngoten nggih, Mbah? Tapi kita juga harus pikirkan ke depan. Duwe duit ning nek lemahe wis ra iso nggo urip nggih, duite meh nggo ngopo? Engko nek alase kabeh didoli entek kabeh, duwe duit ning omahe ilang kena banjir, omahe ilang kena longsor. Ini yang ingin kita timbulkan kesadaran pada masyarakat. Yuk, sareng-sareng, bareng-bareng. Kita yakin dari bantuan jumlah pohon ini tidak akan mencukupi kalau hanya dilakukan dari bantuan ini. Ini kita mengajak masyarakat, yuk bareng-bareng kita menghijaukan bumi kita. Kita menghijaukan lingkungan kita. Kita hijaukan Bagelen yang kita banggakan ini. Sehingga Bagelen yang nantinya biasanya terkenal banjir nek wayah udan, mugi-mugi ke depan bisa kita hindari, bisa kita minimalisir dampaknya. Sehingga Bapak Ibu saestu niki kula matur nuwun sangat, ternyata animo, bantuan, dorongan, dukungan dari komunitas-komunitas ini luar biasa. Tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri. Dan nanti saya harap khususnya untuk Desa Suko, ini wilayah ini bareng-bareng yuk kita bangun bersama untuk wilayah pariwisata. Niki kinten-kinten warga sami setuju napa mboten, Mbah? Setuju nggih? Untuk pariwisata. Kula pun sanjang kali Pak Hartoso wingi. Pak Hartoso wong iki kenggonan acara Mas, ya kudune Desa Suko Agung niki ya untuk aspirasi apa untuk dana saka pemerintah nggo bangun ngembangke pariwisata teng desa. Dan saya sampaikan ke Pak Hartoso, ini sebagai pilot project kita, penanaman ini adalah titik awal. Dan nanti insya Allah 2022 kita komitmen bersama untuk Suko Agung, nanti kita berikan stimulan dana dari APBD untuk pengembangan kegiatan pariwisata di wilayah Embung. Niki bloko mawon 2022 Pak. Engko urung-urung rampung acara sesasi kula ditagih, Pak Muda. Jadi APBD itu perencanaannya selalu 1 tahun sebelumnya. Lah nek teng mriki ngenjang dikembangke pariwisata, syukur-syukur sesuk nek teko teng mriki ya iso luwih ijo melih. Di sekitaran sini ditanam pohon buah. Itu saya kira manfaatnya bagus, pariwisatanya ya urip. Nanti dari pariwisata harapannya apa, Pak? Dari pariwisata pendapatannya bisa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Suko Agung. Bahkan nanti kuliner nek rame ya tak kira warung-warung melu
rame. Pengunjungnya rame, otomatis mengangkat wisata di Kecamatan Bagelen. Nah ini yang kadang tidak dimanfaatkan, Pak. Bagelen itu dua menoreh. Kita punya menoreh. Kita punya aliran Sungai Bogowonto. Pak Legowo niki riyen gawe acara kali rencang-rencang Pak Untung, kali rencang-rencang dulu di Jembatan Pelangi ya Pak. Itu pengunjungnya 2000 Pak. Luar biasa. Kuliner. Nah ini kita hidupkan di Bagelen untuk seperti itu ke depan. Soko Agung prospeknya luar biasa Pak. Pulau wingi rawuh mriki kaget temenan kok. Iki jebul ya apik lho nek sore bareng kabute do munggah. Luar biasa Pak. Apalagi wah ki aja. Demite kumat. Engko demite kumat. Jadi harapan saya monggo sareng-sareng kita bersama-sama dengan komunitas-komunitas, dengan rekan-rekan UMKM, kita hidupkan perekonomian di Kecamatan Bagelen sembari kita menjaga alam, habitat tempat kita tinggal. Hari ini Bapak Ibu semuanya nanti sengaja acara ini kita setting sederhana. Kuting mriku pun dicepake wonten wedang. Niki sponsor saking jamu godhog Merapi Farma Herbal Bagelen, Pak. Niki tepuk tangan niki. Niku warunge niki rada iklan ora apa-apa wis disponsori ya kudu iklan, Pak. Wis disponsori ora ngiklanke ndelogok kuwi jenenge. Iki sing dodol insyaallah calon lurah, Pak. Dongake dadi, nggih mboten? Niki warunge teng sebelah pom mboten pun pindah Pak Puji. Pun pindah. Niki kulon jembatan, Pak. Kulon jembatan Wetan Alfamart persis. Jajar Alfamart, monggo nek badhe mampir. Gratis yang gratis. Nek boleh gratis ora ngerti aku. hari ini bayar besok gratis. Memang sengaja kita pilih Pak jamu godhog. Lah mengke Bapak Ibu kula suwun, mengke para acara penanaman kula suwun mengke sareng-sareng mampir pun disiapkan. Nanti kita makan bersama di kediaman Bapak Hartoso. Mergo nek teng mriki wingi dipikir-pikir repot, Pak. Mboten nonton gene wijik barang. Mungkin nek teng mriko monggo sareng-sareng kula suwun mengke sedaya sing teng mriki saged mampir dengan Pak Hartoso nggih, Pak Hartoso nggih. Nggih. Kok dicepake nggih? Engko nek lali repot nggih sing kejak rono nggih. Mbok dicepake nanti makanan tradisional yang dimasak dari warga Soko Agung. Nah ini supaya pepek Pak niki acarane lengkap Indonesia niku komplit Pak. Riyen Bung Karno niku sanjang. Indonesia niku gadah sing namine Mustika Rasa. Niku nek sanjange Bung Karno. Ora ana negara kok nek dhewe lunga saka pojok kulon tekan pojok wetan panganane beda kabeh Pak. Niku gore Indonesia. Saka pojok kulon. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Purworejo beserta anggotanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa PJ Soko Agung, Forkompincam Kecamatan Bagelen, anggota Laskar Bagelen bersama Paguyuban Gobang. Yang pertama, kami mengaturkan selamat datang di wilayah Soko Agung ini. Kami datang diundang dari Ketua Paguyuban Wayah Bagelen Pak Dwi Santoso dalam acara penanaman pohon untuk perlindungan atau untuk kelestarian alam di Soko Agung khususnya dan Bagelen pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh kalau kita melihat bahwa alam Indonesia sangat indah, banyak kekayaan alam yang ada baik yang di laut dan di darat. Kita melihat sendiri begitu indahnya alam Soko Agung dan Bagelen pada umumnya,
yang begitu bergunung-gunung dan banyak pepohonan. Seperti yang disampaikan Pak Dion tadi, sekarang banyak bencana ini mungkin karena banyak pohon yang ditebang tidak ditanami kembali, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas daripada kita dan generasi kita adalah melestarikan kekayaan alam ini, baik yang di darat dan di laut. Ini sungguh menjadi program pemerintah yang sekarang kami sangat berharap untuk warga Desa Sukoagung khususnya dan Bagelen pada umumnya, bahwa alam ini untuk keseimbangan kita harus kita jaga, kita lestarikan demi anak cucu kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Pemerintah Kecamatan Bagelen sangat mendukung adanya pelestarian alam, penghijauan kembali, supaya di waktu-waktu kemarau kita bisa dan masih banyak memiliki kandungan air, sehingga warga yang di daerah, mohon maaf, di pegunungan sini supaya bisa masih banyak air, kandungan air. Di Bagelen memang daerahnya pegunungan, alamnya memiliki kekayaan bermacam-macam, tumbuhan, batuan di Bagelen bahkan bisa mensuplai untuk pembangunan bandara di Gagah sana, YI Yogyakarta Internasional. Ini menjadi kebanggaan bagi kita, bahwa batuan kekayaan alam dan seisinya dikuasai negara, sehingga kalau sudah ada kesepakatan, kalau sudah ada peruntukan yang baik, ini merupakan hal yang dapat diandalkan, sehingga untuk kemajuan dan pembangunan kita bersama, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kita sudah merasakan sekali bahwa adanya galian batu untuk bisa dapat dibangunnya aliran atau irigasi untuk sawah-sawah yang irigasinya sudah rusak, tanahnya bisa untuk uruk di berbagai lapangan untuk sekolahan, bangunan lain dan sebagainya. Batunya untuk ya sebagian keperluan untuk kala itu untuk bandara, baik splitnya, batunya, dan tanah uruknya yang memenuhi syarat, sehingga kita memang berperan serta dalam hal pembangunan bandara internasional ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang paling penting bagi kita, marilah kita bina persatuan dan kesatuan. Walau bagaimana NKRI harga mati, wajib kita pertahankan sampai kapanpun, sehingga kebersamaan, keguyuban, kekompakan semuanya sangat-sangat diharapkan. Dengan kebersamaan kita bisa bangun dan bangkit untuk membangun Indonesia. Untuk selanjutnya, walau di era pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kami sangat mengharap dan mengajak semuanya untuk tetap tegar, tetap bangkit, tetap bekerja untuk hidup dan kehidupan kita. Dan kita jangan lupa selalu dengan protokoler kesehatan, sehingga diri kita harus kita jaga, utamakan dengan makanan yang bergizi, nutrisi yang tinggi, sehingga stamina kita, ketahanan badan kita bisa terjaga. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengar di televisi dan sebagainya bahwa vaksin sudah ada di Indonesia. Kami sebagai masyarakat Bagelen dan Purworejo umumnya sangat-sangat berharap bagi mungkin wakil rakyat Bapak Dion dan anggotanya, juga mungkin Pak Bupati, untuk segera mungkin untuk Purworejo diparingi vaksin, didatangkan segera, sehingga masyarakat bisa cepat sehat
cepat pulih. Kalau dihitung-hitung kita bantuan banyak sekali yang berdatangan sampai ratusan ribu dan sebagainya. Kalau vaksin saya kira harganya lebih murah dan insya Allah nanti masyarakatnya sudah kebal, sudah sehat, insya Allah bisa bangkit dan bangun kembali. Sekali lagi kami mengharap untuk yang di atas, yang di sebagai wakil rakyat dan Bapak Lurah dan jajarannya untuk segera mohon untuk vaksinnya untuk daerah Purworejo utama, untuk mohon segera diturunkan sehingga bukan hanya ya perawat atau medis, nanti mohon segera untuk masyarakat segera untuk bisa divaksin dan insya Allah bisa sehat dan bisa bangun dan bekerja kembali sehingga bisa normal seperti biasa. Itu saja dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari lestarikan alam bumi Bagelen umumnya dan Purworejo khususnya yang begitu indah, begitu cantik dan menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya dan salam lestari. Merdeka! Saya mewakili rekan-rekan komunitas yang terhormat Bapak Dion Agasi sebagai Ketua Dewan, dan yang terhormat rekan-rekan PDI Perjuangan, yang terhormat Bapak Camat Bagelen atau yang mewakili, yang terhormat Muspika, yang terhormat Bapak PJ Lurah Sukoagung, dan yang terhormat kawan-kawan relawan pegiat lingkungan. Saya mengucapkan mewakili mereka, menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaan partai dalam hal ini merayakan ulang tahun dengan berbagi dengan cara menanam pohon. Ini sangat kami apresiasi dan kami mengucapkan terima kasih. Mewakili alam semesta, kami mengaturkan juga terima kasih. Karena ketika kita mengasihi alam, sesungguhnya alam pun akan mengasihi kita. Tadi sudah diceritakan banyak hal oleh Mas Dion, sebagai, saya panggilnya Mas saja kan biar akrab. Mas Dion, akan pentingnya pohon dan kenapa dilakukan penanamannya di sini. Bapak dan Ibu, kami mengajak kita semua mulai peduli, melihat di kanan kiri sekitar kita. Tadi disampaikan, disinggung Mas Dion tentang kenapa albasiah tidak boleh. Albasiah itu ketika tanaman itu masih hidup seperti ini ditanam, dia akan banyak menyerap air, sehingga tanaman di sekitar albasiah itu akan kekurangan air. Tahun 2000 itu longsor pertama terjadi di Purworejo, di Kemanuan. Kenapa? Karena tahun 98-97 cengkeh mulai dibabat karena kasus BPC itu. Cengkeh mulai dibabat, diganti dengan albasiah. Dari mana bibit albasiah itu? Dari sumbangan gratis dari pabrik yang butuh tanaman itu untuk kayu lapis. Dan kita, racunnya dibuang ke kita tanpa kita sadari. Bukit Menoreh sejak zaman Belanda itu sangat menarik. Tanaman rempah, kopi, cengkeh, rempah-rempahan semua dari Menoreh dan Panili. Itulah alasan kenapa Belanda juga membangun 2 stasiun di Purworejo. Karena Purworejo ini luar biasa. Bahkan sebelum ada Batavia, kita dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
Jadi ini adalah kebanggaan-kebanggaan yang harus kita bangkitkan untuk menjadi modal dasar membangun Purworejo. Dan kalau kita lihat Bukit Menoreh kita ini, lapisan tanahnya hanya 2-3 meter. Kalau tanaman di atasnya ini albasiah, akarnya ini nggak bisa menembus batuan yang di bawah tanah tadi, batuan lapuk atau istilah geologinya disebut OAF. Ketika tanaman albasiah di atas ini sudah dipanen, maka albasiah ini berbeda dengan tanaman jati, berbeda dengan tanaman sonokeling, berbeda dengan tanaman buah yang lainnya. Setelah dipanen, albasiah akan lapuk, akarnya lapuk, sehingga fungsi akar itu tidak berfungsi sebagai penyerap air, mengikat tanah. Maka ketika kemarau panjang, tanah-tanah di Menoreh yang atasnya albasiah ini akan retak. Ketika hujan turun 3 hari berturut-turut saja, curah hujan akan masuk mengisi retakan, dan karena tidak mampu menembus batuan lapuk di bawahnya, akan mengelupas lapisan tanah di atasnya. Kados ngoncei jeruk, longsor. Jadi jangan sampai kita diiming-imingi dengan 3 tahun, 5 tahun panen, menguntungkan. Kalau kita gelem nguri-uri tanaman yang sudah ada yang memang legendaris di sini, duren, manggis. Sejak tahun 2000 itu kan duren dan manggis kita menurun. Karena apa? Karena banyaknya albasiah, gagal panen gitu. Dan hari ini kami berterima kasih bibit tanaman buah yang ditanam di sekitar kita. Harapannya adalah kita bisa memetik buahnya, tetapi tetap menjaga pohonnya. Karena menikmati sesungguhnya adalah mensyukuri dengan turut serta merawat dan menjaga agar yang kita rasakan nikmat saat ini tetap bisa dirasakan nikmat esok hari oleh anak cucu kita nanti. Jadi apa yang indah, apa yang baik saat ini bukan egois kita habiskan, tetapi harus kita wariskan tetap indah. Satu pohon, sejuta manfaat. Terima kasih kami aturkan untuk Mas Dion dan jajarannya. Semoga ini juga menjadi virus buat partai-partai lain, menjadi virus kita untuk saling menanam pohon. Kami berharap mulai ada perdes, peraturan desa tentang misalnya menikah diwajibkan menanam pohon, lahir wajib menanam pohon, mati wajib menanam pohon, sehingga ke depan pohon ini akan jadi pengiling-iling bagi yang bersangkutan. Matur nuwun, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam Gusti tentrem rahayu. Salam lestari. Terima kasih atas sambutannya dari perwakilan Mutu Komunitas. Cara yang berikutnya yaitu simbolis penyerahan dan penanaman bibit dari Ketua DPC PDI Perjuangan pada kelompok tani atau paguyuban yang mewakili kepada Bapak Dion Agassi Setiabudi SIKOM MSI dan Bapak Untung, kami persilahkan.
ini kita akan melakukan penanaman simbolis. Memang tidak semua kita tanam sekarang, nanti akan ditanam oleh teman-teman kelompok tani. Monggo nanti kalau tidak hanya di sini, mau ditanam di sekitaran rumah juga boleh, karena intinya kita adalah menanam. Kemudian Bapak Ibu, ini sekaligus tadi saya juga lupa, ini perlu kami sampaikan. Tadi disinggung oleh perwakilan Pak Camat untuk terkait dengan vaksinasi COVID. Ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Satu, bahwa di Purworejo saat ini sudah mulai proses untuk vaksinasi, pemberian vaksin COVID-19 yang sudah dimulai sejak hari Senin kemarin Bapak Ibu. Tapi memang untuk tahap pertama ini dilakukan untuk rekan-rekan tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Karena beliau-beliau yang ada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Nanti pada saatnya semua warga sementara yang di usia di bawah 60 tahun akan mendapatkan vaksin COVID-19. Nanti akan diundang di fasilitas kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas di wilayahnya masing-masing. Kemudian untuk terkait dengan vaksinasi, ini kan kathah Pak, berita hoax napa berita sing boten bener. Wonten sing sanjang bar divaksin lumpuh. Ono sing sanjang bar divaksin mati. Niku wonten Pak. Tapi itu saya pastikan tidak benar. Kula sampun masalahnya Pak. Niki alhamdulillah tasih urip. Dugi sakniki. Hari Senin yang lalu saya bersama Bapak Kapolres, bersama Pak Dandim, bersama perwakilan dari beberapa tokoh masyarakat sudah memulai untuk awal vaksinasi Pak. Niki pun meh seminggu. Dugi sakniki nggih tasih waras slamet. Dados saya pastikan yang terkait pemberitaan bar divaksin kok lumpuh barang niku saya pastikan tidak betul Pak. Dan nanti Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau sudah mendapatkan undangan mengke dosami rawuh nggih teng puskesmas. Mengke sanjangke kalih putra-putrane, kalih sederek, kalih tanggane. Niki vaksin niku ping kalih Pak. 2 kali. Jadi setelah divaksin pertama, 2 minggu setelahnya nanti akan divaksin lagi. Memang prosesnya seperti itu. Dados mboten usah khawatir. Jadi nanti saya harap kerjasama dari pemerintah desa, dari rekan-rekan kepolisian, rekan-rekan TNI, harapan kita untuk saling memberikan sosialisasi terkait dengan program vaksinasi ini. Mumpun saya Pak niki COVID-19 ngomongnya kok dadak ditutupi barang. Melu ndi angel. Nah, mugi-mugi nanti dengan program vaksin yang berjalan ke depan angka COVID-19 ini bisa kita minimalisir. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Itu saja informasi dari saya. Untuk sementara lansia nanti akan ada vaksinnya sendiri Pak. Jadi berbeda dengan vaksin yang diterima di bawah 60 tahun. Cuman prosesnya nanti belum. Karena apa Pak? Karena vaksin Sinovac yang kita terima ini baru diuji coba sampai dengan usia 59 tahun. Sehingga nanti untuk yang 60 tahun ke atas akan menyusul menggunakan vaksin yang berbeda. Ngoten. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan vaksinasi. Sing jarine marai wong lumpuh, marai wong ninggal, itu saya yakinkan tidak betul. Kalau betul ya niki kula mboten saged rawuh teng mriki kan ngoten Bapak Ibu. Mungkin itu saya harap monggo sareng-sareng kita tanam penanaman simbolis dan nanti setelah selesai acara hari ini, setelah selesai acara ini saya harap Bapak Ibu mungkin sareng-sareng monggo sami dahar teng daleme Pak Hartoso. Monggo sareng-sareng mangke sami mriko. Niku mawon saking kawula pindah melih kula ngaturaken sugenge panuwun ingkang kathah kalepatan saestu kula makili rencang-rencang PDI Perjuangan nyuwun agunge samudra paksami. Matur nuwun Bapak Ibu.
Mohon maaf, Mas Dion. Mas Dion ini kapan ya? Nggak apa-apa. Oke, Mas Dion, gimana dengan acara hari ini? Jadi acara hari ini kami dari PDI Perjuangan mencoba untuk memotivasi, menginisiasi supaya masyarakat ini sadar akan betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar kita. Karena satu pohon memiliki sejuta manfaat untuk kehidupan kita. Mungkin ada harapan lain Pak untuk acara hari ini? Harapan saya tidak berhenti sampai di acara ini saja. Harapannya dari acara ini akan bisa membangkitkan menjadi virus bagi teman-teman yang lain untuk bersemangat melakukan gerakan penanaman pohon yang sama di lokasi-lokasi lain. Siap. Dan kami dari PDI Perjuangan juga tidak hanya akan berhenti di sini, kami akan melanjutkan program ini di tempat-tempat dan wilayah lain sembari kita mempromosikan potensi wisata maupun potensi lokal yang ada di tempat-tempat yang kita tuju. Antusias masyarakat tadi gimana Pak? Saya kira luar biasa Pak ya, apalagi dari teman-teman kelompok tani dengan adanya bantuan untuk bibit tanaman buah, ini juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, ini luar biasa. Dari tadinya yang kita kira hanya sekitar 50-an orang, ternyata yang hadir lebih, dan antusiasme dari teman-teman komunitas, baik dari Laskar Bagelen, Putra Wayah Bagelen, dari Wali Projo, dari Kawula Bogowonto juga banyak yang hadir. Kita sangat berterima kasih. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Dengan Pak siapa? Jamal. Pak Jamal. Pak Jamal, bagaimana ada kegiatan seperti ini? Bagaimana menurut jenengan? Oh, langkah baiknya bagus. Oh gitu. Harapannya gimana Pak? Ini harapannya ke depan. Satu, Yeah. ini kan untuk melestarikan lingkungan Yeah. dan kehidupan kita masing-masing dari awal sampai akhir. Yeah. Moga-moga jadi desa yang baik, bermanfaat untuk nusa bangsa, negara dan agama. Oke. Semuanya utuh, Siap. jelas, bentar, adem, ayem. Siap. Terima kasih Pak Jamal. Oke guys, kali ini saya bersama Mas Dion. Jadi apa? Saking senengnya bingung ya guys. Oke. Jadi semoga dan selamat dari ulang tahun. Oh, terima kasih. Siap, selamat dari ulang tahun. Tetap semangat. Oke. Melakukan gerakan penghijauan untuk bumi kita. Oke. Satu pohon sejuta manfaat. Mantap. Terima kasih.